Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya? Saya ulangi Terakhir, lagi Bu. deh. Saya ulangi lagi biar semua serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir ya, Nak ya. Jam terakhir, sudah siang, hampir sore, sudah lelah ya. Ayo, semangatnya mana? Iya, penutup, iya. Jam terakhir. Oke, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, baik. Bu. Sehat ya? Nggak ada yang sakit ya, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini sebelum kita belajar, karena kan ini suasana jam terakhir sudah lemas gitu ya, meskipun tadi juga sudah makan siang, sudah sempat istirahat sholat Jumat, tapi karena ini jam terakhir, apalagi tadi sebelum saya pelajaran apa ya kira-kira? Pelajarannya Pak Matematika, Fauzi, Bu. Bu, galak. Galak Pak Apa Fauzi itu? tadi. Guru Pelajaran apa matematika. pasti ya? Oh, matematika. Matematika. Wah, ya klub habis matematika ketemu kimia, pusing ini. Oke. Jadi saya mencoba untuk kita ngajak semangat dulu ya. Nanti kalau saya bilang mana semangatmu, kalian mungkin bisa jawab ini semangatku gitu ya. 2 kali nanti kita berkata-kata seperti itu. Terakhirnya nanti kalau saya tanya belajar kimia, kalian bisa jawab siapa takut gitu ya. Oke, kita coba dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Belajar kimia. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Oke, nanti jadi kalau harapan saya dengan seperti ini kita semakin bergairah, semakin semangat, meskipun ya ngantuk, ya nggak apa-apa lah, ngantuk itu wajar gitu, tapi harus dimotivasi ya gitu. Oke, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran gitu ya, tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, ada lebih baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan memanjatkan doa supaya nanti mungkin supaya nanti diberikan kelancaran sama Allah yang agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi barokah. Oke. Untuk ketua kelasnya Bakhtiar ya. Oke, silakan dipimpin doanya Bakhtiar. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita panjatkan menjadi dikabulkan sama Allah, diberikan barokah dalam pelajaran kali ini. Oke, untuk hari ini sebelum saya masuk ke pelajaran, saya mungkin mengecek dulu kehadirannya. Tolong Sekretaris Agnes, siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini Nihil Bu tidak masuk. Oh, masuk semua ya? Ya. Oke, good. Kalau masuk semua. Kemarin Erdita minggu lalu kenapa nggak masuk ya? Bu, izin ya Bu ke belakang. Oh ya, jangan lama-lama ya Robin. Ernita, Kurang kemana sehat nih, minggu Bu. lalu? Oh, kurang sehat. Jangan lupa minum vitamin ya, biar masuk terus. Nanti kalau kamu nggak masuk, nanti kalian yang rugi sendiri ya. Nggak dapat ilmu, nggak ketemu teman-temannya, nggak bisa happy-happy gitu ya. Oke, Ya, Bu. pada Terima pelajaran kasih. yang minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Kira-kira siapa ya yang masih ingat sifat koligatif larutan itu ada berapa saja? Ada 4, Bu. Ya, Arif? Ada 4. Apa aja, Arif? Ada 4. Apa saja? Penurunan tekanan uap, Oke, penurunan good. titik beku, kenaikan titik didih, Ya. dan tekanan osmosis. Oke, kalian sudah mengerti, sudah mengenal minggu lalu bagaimana sih itu dikatakan terjadinya fenomena sifat koligatif larutan ya, mulai dari penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik sendiri. Kalian juga sudah belajar
rumus-rumusnya dan bagaimana cara mencari nilai dari sifat kualitatif tersebut. Oke. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materinya. Jadi masih berkenaan dengan materi yang sebelumnya. Cuma nanti kita kelanjutannya ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan semua? Ya, Bu. Apakah kelihatan? Sudah. Ya, Bu. Oke. Jadi ini lanjutan dari yang minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, di mana nanti yang di sini kita fokuskan adalah di kompetensi dasar yang ke-3.2 dan 4.2 ya. Jadi 3.2 itu apa? Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kalau ada kata-kata larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian harus masih ingat ya. Jadi ada materi prasyarat sebetulnya. Kalian harus masih ingat lagi dengan materi kelas berapa dulu? 10. Masih ingat? Masih punya catatannya tidak? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Oh, bukunya nggak diloain ya? Nggak dibuang ya? Dipertimbangkan. Oh, dipertimbangkan loh ya, jangan. Nanti kalau dipertimbangkan, karena kimia itu semakin saling berkaitan gitu. Jadi kalau misalnya lupa di materi kelas 10, kalau masih punya catatannya, itu masih bisa dipakai gitu ya. Jadi Bu Fauzi, tolong ya nanti dicari lagi atau dipinjam buku temannya yang kelas 10 di fotokopi ya. Oke, kemudian untuk yang uji kompetensi dasar di bidang keterampilan ada 4.2 menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan ya atau derajat ionisasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa sih gitu ya? Dari sisi pengetahuan atau kognitif, ketika kalian nanti diberikan fenomena berupa video percobaan, berbagai larutan, kalian dapat membedakan sifat koligatif larutan elektrolit maupun non-elektrolit dengan tepat. Kemudian, kalian juga nanti mampu menganalisis penyebab perbedaan sifat koligatif pada larutan elektrolit dan non-elektrolit secara tepat juga. Dan nanti ketika diberikan data percobaan dalam LKPD, siswa dapat menentukan faktor Van Hoff dan derajat ionisasi pada perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Itu kalau dari ranah atau dari sisi kognitifnya. Dan kalau kita lihat dari ranah psikomotornya, kita bisa nantinya kalian bisa memprediksi perbedaan sifat koligatif dari masing-masing larutan itu dengan teliti. Kemudian kalian mampu menganalisis data yang ada di dalam LKPD dalam penentuan derajat ionisasi dengan berdiskusi nanti dengan kelompok kalian masing-masing ya. Dan tolong ini perlu diperhatikan, silakan karena kita akan berdiskusi secara kelompok, yang akan ditekankan di sini akan ada penilaian sikap. Jadi ada penilaian tanggung jawab, bagaimana kalian bekerja sama yang baik, dan jujur mungkin dalam menuliskan hasil yang kalian diskusikan. Yang ketiga nanti dari tujuan pembelajaran sisi psikomotor atau keterampilan, ketika kalian sudah mencapai hasil diskusi bersama kelompok kalian, nanti kalian mampu untuk mengkomunikasikan hasil analisanya dengan melakukan presentasi di depan kelompok kalian. Di depan kelompok lainnya. Dan tolong kalau ketika presentasi menyampaikan hasil, diharapkan itu adalah secara sopan dan berbahasa santun. Oke? Kalian kan sudah kelas 12 gitu ya. Yang selanjutnya, jadi nanti di dalam pembelajaran ini yang akan kita terapkan adalah model pembelajaran yang berbasis masalah ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Bu Ica kan Bu Ica sering memberikannya dengan mungkin metode yang monoton, yang konvensional gitu ya, yang jadul gitu ya, selalu ceramah, pakai papan tulis dan sebagainya. Nah, sekarang Bu Ica mencoba untuk bervariasi. Semoga dengan apa yang Bu Ica berikan hari ini dengan model pembelajaran yang sedikit berubah, kalian lebih tertarik, lebih termotivasi untuk belajar. Nah, apa saja sih kalau model pembelajaran berbasis masalah? Jadi nanti saya, Bu Ica akan memberikan suatu bentuk permasalahan dalam bentuk video. Nanti kalian amati, kalian catat apa-apa yang penting di dalam video itu. Nanti akan ada tabel pencatatan ya.
Kemudian nanti setelah kalian catat, kalian akan melakukan atau bergabung dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah tahap kedua, yaitu pengorganisasian peserta didik. Setelah bergabung, kalian nanti akan berbagi tugas. Jadi di dalam kelompok itu kalian harus bisa berbagi tugas. Oh, si A nanti bagian nyari literatur di sini. Oh, si B nanti bagian apa? Bagian pencatatan dan sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar bisa membagi tugas kalian dan berperan tugas kalian masing-masing. Dan yang ketiga, kemudian kalian melakukan suatu penyelidikan, jadi saling diskusi dan sebagainya. Yang keempat, nanti kalian dari hasil diskusi itu kalian tuliskan semua menurut apa yang kalian diskusikan, analisa, kalian tulis semua di LKPD yang sudah nanti saya berikan. Dan nanti setelah kalian tulis semua di LKPD, nanti yang kelima, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelompok yang lain, gitu ya. Nah, nanti di akhir kita akan menganalisa dan mengevaluasi mana sih yang hasil kelompoknya yang benar atau yang kurang tepat atau yang mungkin benar-benar salah, gitu ya. Jadi kita sama-sama menganalisa bareng-bareng dan mengevaluasi, gitu ya. Oke. Untuk tahap pertama kita masuk, tolong diperhatikan. Di sini saya memberikan bentuk video. Tolong sekali lagi diperhatikan, diamati, dicatat hal-hal yang perlu, sehingga nanti apa yang kalian lihat, kalian catat, itu bisa kalian tuangkan di LKPD. Oke, silakan diamati. Sudah diamati semua? Halo, tidur ya? Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah dicatat? Sudah. Kalau begitu kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nanti di sini kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Saya sudah tentukan kelompoknya. Kelompok yang pertama Asam. Dengan nama kelompoknya Asam terdiri dari Agnes, Robin, Novita, dan Fauzi. Untuk yang kelompok 2, nama kelompoknya adalah Basa. Terdiri dari Arif, Ira, Weni, Ernita. Dan kelompok yang ketiga Garam, Trias, Retno, dan Baktia. Sekali lagi silakan berkoordinir satu dengan yang lain. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya dan berbagi tugas ya, Nak. Berbagi tugas agar pekerjaan kalian nanti bisa terarah dan terkoordinir dengan baik. Kemudian ini saya bagikan LKPD, silakan kalian bisa download dari Google Classroom atau mungkin bisa di sini pakai, sudah saya tuliskan linknya dan barcode-nya, bisa kalian juga ada, tapi di Classroom juga ada. Kemudian nanti silakan di LKPD itu silakan kerjakan dan kaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain. Bisa kalian gunakan buku paket yang kalian miliki, bisa juga menggunakan bahan ajar yang saya share di Google Classroom, gitu ya. Jadi nanti bisa kalian download atau bisa kalian pakai barcode juga. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah punya semua? Sudah, Bu.
Oke, silakan mengerjakan sesuai tahapan yang ada di LKPD ya. Nanti kita diskusikan atau kita bahas bersama-sama. Saya beri waktu kira-kira berapa ya? 10 menit? 12 menit? 15 menit? 15 menit cukup ya? Ayo, yang lain. Jangan ngantuk. Loh, Retno sudah nguap-nguap itu. Ya apa? Sudah dikerjakan? Proses, Bu. Proses. Ira, sudah mengerjakan dengan temannya? Sementara, Bu. Tuh, Fauzi kemana ini Fauzi? Kok ngilang? Siapa kelompoknya Fauzi ini? Ayo, kalau keluar itu izin dulu ya, itu namanya attitude-nya harus dijaga. Jadi kalian sekolah itu nggak sekedar nyari, oh 5 tambah 5, 10, itu enggak gitu ya. Jadi kalian juga harus belajar, oh gini ya, cara menghormati orang tua, orang yang lebih tua gitu ya. Jadi masa yang bobles gitu langsung pergi, nanti yang apa gurunya ya. Ya, lain kali kalau mau keluar silakan, boleh, tidak dilarang, tapi izin dulu. Oke? Oke, Arif, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oh, bagus. Sudah diisi semua? Sudah. Tapi kurang sempat. Kelompok. Oh ya, nanti enggak apa-apa. Itu kan saya minta di dalam LKPD, silakan kalian tuliskan seluruhnya dengan bahasa kalian. Jadi nanti kita akan compare, kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Bukan berarti harus perfect gitu ya, tapi kita sama-sama belajar di sini. Oke, kelompoknya Trias, sudah selesaikah? Bu, lagi mikir ini, Bu. Gimana, Trias? Belum selesai, Bu. Ini lagi mikir, Bu. Oh, lagi mikir. Susah ya, Trias ya? Bu. Ngantuk, Bu, Apalagi, jam siang oh, ini. apalagi jam terakhir. Iya, terus gini nih ya, kenapa kimia ditaruh jam terakhir? Ini dampaknya sangat. Iya, Bu. Ya, izin ke toilet. Siapa itu? Saya Agnes, Bu. Oh iya, ya Agnes. Kasih. Yuk, kelompoknya Fauzi, sudah belum? On the way. OTW. OTW. OTW-nya jangan lama-lama. Macet lah. Oke, ya yang lain tolong kerjasamanya karena yang di dalam meskipun kalian berdiskusi tetap penilaian akan dilakukan secara individual ya. Nanti saya akan di sini akan melakukan pengamatan apakah kalian benar-benar bekerja sama, apakah kalian bisa bertanggung jawab dengan tugas kalian masing-masing gitu ya. Jadi tolong di sini bukan hanya sekedar oh kak saya bisa ini enggak gitu ya. Saya sudah bisa kok Bu, tapi bisa dalam kognitif, tapi harus bisa juga dalam sikapnya gitu ya dan keterampilannya juga. Oke? Sudah semua? Izin Ibu, Iya. izin mau ngecek lampu Ibu, di tempat saya mati. Oh iya iya. Ya Nita. Oke, 1 menit lagi ya untuk kita bahas sama-sama. Nanti takutnya nggak cukup waktunya. Nanti tiap kelompok bisa
menyajikan hasil karyanya, hasil diskusinya. Untuk kelompok lain, silakan mencatat apa yang dirasa penting atau mungkin sedikit berbeda dengan kelompoknya, dengan hasil diskusi kelompoknya di kegiatan yang ke-7. Di situ ada saya tuliskan di LKPD, di kegiatan ke-7, dengarkan presentasi dari hasil diskusi kelompok lainnya, dan silakan tuliskan dulu hasil diskusi kelompok yang lain. Jadi kalian menganalisa juga, kira-kira hasil kelompok lainnya itu benar-benar sama nggak ya, gitu. Atau mungkin sama tapi bahasanya berbeda atau bagaimana gitu ya. Kemudian nanti baru kalian akan melakukan suatu refleksi atau kesimpulan. Oke, saya mulai dari kelompok 1, Agnes, Robin, Novita, dan Fauzi. Siapa yang mau presentasikan? Untuk kegiatan yang ke-5. Bentar, Bu. Kegiatan ke-5. Ya, kegiatan sebentar. Untuk kelompok 1 dulu. Agnes, Robin, Novita, dan Fauzi. Kalian kan sudah melihat video tadi. Nah, di kegiatan 2 itu kan sudah saya minta. Silakan tuliskan pertanyaan ilmiah yang muncul setelah mengamati. Oke, silakan mungkin bisa disampaikan, baru setelah itu kegiatan ke-5-nya. Jadi berapa? Dari 10. Mau dikisah sampai mana? Sudah terakhir ini. Videonya tadi sudah diamati kan? Di LKPD sudah saya share juga linknya. Kalau memang tadi agak nggak memperhatikan, boleh dilihat lagi ya sebetulnya. Arif mungkin dulu kelompok 2, monggo silakan. Masih mengamati ulang nih. Bentar lagi. Berarti tadi itu nggak nyatet ya, nggak tertimbul Ya. postingan. Ibu Agnes Ayo. mana ya? Ada suaranya ini. Agnes lagi Bu ke Agnes ada? belakang. Lagi ke Agnes toilet. lagi ke belakang. belakang. Videonya Oh. ditayangkan lagi, Bu. Oke, sekali aja ya. Setelah itu nggak, tolong diamati. Itu berarti kan tadi tidak mengikuti perintah atau apa yang saya sampaikan ya. Saya nulis Bu tapi ketinggalan. Tuh ya, kurang lama tak? Oke, Iya, saya ulangi Bu. lagi. Tolong diperhatikan. Saya ingat, Bu, rendang sama garam. Ya, rendang sama garam. Siapa yang pernah masak rendang? Belum makan. Belum pernah. Makan Bu. Kalau makan pernah ya. Triknya bagus. Oke, udah. Itu dari videonya. Oke, silakan lakukan atau saya mungkin bisa share LKPD ya, biar kalian nggak blank lagi. Oke, di sini kan saya sudah minta amati, kemudian tuliskan pertanyaan ilmiah yang muncul. Jadi kan
pasti kalian ada di dalam kalian itu kan sudah pasti tahu. Oh ya, oh satunya ditaruh apa? Yang dilakukan apa tadi? Ngelakuin apa tadi? Rendang ditaruh garam, Kasih Bu. garam sama pala. Ya, proses percobaannya tadi adalah air, daging, sama gula, sama apa, satu yang lagi, yang lainnya perebusan daging dengan Pala Dengan sepertinya tadi. garam ya. Jadi garam, kalau Bu. kalian di situ, ya makanya dari situ kalian bisa mengamati apa yang menurut kalian kira-kira apa sih yang ada di video itu gitu. Saya Bu, dari Arif ini. Iya, oke, ini dari kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Mm-mm. Bagaimanakah pengaruh zat terlarut kayak garam atau gula terhadap proses terhadap lamanya pendidikan? Oke, lamanya berarti ya, yang kalian yang Arif amati di sini berarti waktunya ya. Ya, sama Ya. yang dilarutkan, pengaruh dari zat larutnya. Oh ya, oke, dari zat terlarutnya, oke. Oke, itu dulu saya tidak membahas dulu. Makanya silakan nanti semua kelompok, masing-masing kelompok semua mengeksplor atau menunjukkan hasilnya, nanti baru kita bahas bersama-sama. Untuk yang kelompok 3, bisa diwakili siapa? Trias, Retno, Bahtiar? Iya, Bu. Kelompok 3 Apa yang Trias, ada di Bu. benak kalian? Ya, apa yang ada di benak kalian yang bisa setelah melihat video ini? Tadi saya melihat di video yang pertama itu ketika memasak rendang dikasih garam membutuhkan waktu 5 jam. Bukan Kemudian 5 jam. Berarti 5 ibunya menit. yang pertama, yang gambar. Yang pertama itu. Kemudian yang Ya. kedua itu merebus daging dengan ditambah gula itu dalam waktu 30 menit bisa matang, suhu air rebusan daging itu 135 derajat Celcius ya, Bu ya? Ya. Di atas 100 derajat Celcius. Itulah. Ini saya juga bertanya-tanya, ini apa ya, Bu ya, yang mempengaruhi itu ya? Oh, berarti tadi kan saya sudah ngomong, kita melanjutkan materi minggu apa yang kemarin? Oh iya, itu Bu, sifat koligatif. Nah, kan saya sudah ngomong minggu lalu kita membahas sifat koligatif. Kalian sudah tahu 4 sifat koligatif itu. Tapi apa hubungannya dengan hari ini? Siapa yang tahu mungkin? Naikkan titik didih apa ya, Bu ya? Ya, terus apa bedanya dengan yang minggu lalu? Sekarang fokusnya di mana mungkin? Ini kayaknya ini ya, Bu ya. Kalau garam itu kan elektrolit, kalau gula kayaknya non elektrolit ya, Bu ya. Oke, masih ingat ya materi kelas Iya. 1-nya ya? Iya, Bu. Oke, ya. Sementara berarti mungkin di dalam pertanyaannya Trias bahwa dalam video itu kenapa ya titik didihnya berbeda gitu ya? Oke, Ya, yang iya, kelompok Bu. 1, apa ya pertanyaan yang kalian muncul dalam benak kalian ketika kalian mendapatkan atau melihat video itu? Kelompok 1, Agnes, Robin, Novita, Fauzi. Rendangnya mantap. Oh, rendang. Jam Kenapa siang rendangnya? makan. Fauzi ini cuma hayal Nah. makanan terus. Nanti kalau Iya. kalau ada waktu ke rumah saya ya, saya buatkan rendang ya. Kebetulan saya ada turunan Sumatera ya, nanti saya kirim rendang ya. Siap. Jadi sekarang tidak membahas masalah enaknya atau tidaknya rendang gitu ya. Cuma kita membahas apa sih yang kalian pikirkan di dalam ketika melihat video itu. Oke, Fauzi, apa? Apakah sama dengan kelompok 3 dan 2? Adanya penambahan garam mempengaruhi dari proses masak tadi. Jadi sangat berpengaruh penambahan garam. Oke, berarti yang menjadi pertanyaan waktu dan suhu ya? Ya, betul. Oke, jadi pertanyaan kenapa ya kok garam itu dikasih membuat berbeda dengan gula gitu ya, sehingga waktu dan suhu yang terjadi berbeda begitu ya? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Oke, selanjutnya kalian sudah bergabung dalam kelompok, kemudian di sini kalian sudah menuliskan semua kan? Tadi sudah disampaikan oleh Trias di kelompok ketiga, tapi yang di kelompok 2 belum menyampaikan.
Bagaimana dengan waktu dan antara gula dan garam? Coba Gula Weni, waktunya lebih. Oh ya silakan. yang kelompok 2, yo gak perhatian. Kelompok 2. Dua. Loh, Pak Arif kelompok 2, Bu. Kelompok Oh, saya. sorry. Saya dengar nggak kelihatan. Ya, monggo Pak, monggo Arif. Ya silakan. Budi ya, Rek. Weni. Ya, Weni. Jadi Monggo kalau sudah nggak usah dari tukaran. Weni apa Arif? Terserah wes. jadi kalau gula tadi saya lihat waktunya lebih cepat, 20 menit. Lebih cepat. Dengan suhunya Kan kalian diminta 135. disuruh nulis di kolom. Berarti kalian sudah menuliskan kan? Silakan menuliskan. Berapa waktunya untuk gula? 20 menit. Kalau yang Oke. garam 30 menit. Dengan suhunya Oke. kalau yang gula 135. Kalau Dan yang untuk yang garam? satunya lebih tinggi lagi 160-an. 160 garam. Ya, sudah cari Ayo, PowerPoint kita. nggak Kurang ngerti yang tiga. semuanya 165 Hilang satuannya, Berapa? 165, Yang 165, 165 derajat 160. Celcius. Ya. 165 apa 160? 165 derajat Celcius. 165. Oke, good Fauzi, berarti memperhatikan. Oke ya. Jadi tolong apa yang sudah disajikan itu diperhatikan. Jadi supaya kalian sama-sama bisa belajar. Oke, Korupsi 5 derajat. Loh, 5 derajat itu besar loh derajat. Lanjut. Kegiatan 5B sudah dibahas bersama kelompoknya? Sudah kan? Sudah. Sudah, oke. Yang kelompok 1 boleh diwakili siapa? Berapa hasilnya atau bagaimana penjabaran supaya kalian bisa mendapatkan faktor Van Hoff dan derajat ionisasinya untuk gula dan garam? Silakan, perwakilan dari kelompok 1. Halo. Kita Waduh. itu tadi ngitung Ibu, tapi kita sendiri bingung kok hasilnya itu bisa beda-beda. Loh, Iya, tadi saya masing-masing ngitung beda. sama teman-teman Berarti itu Novita, masih belum sepakat. Masih oh, belum sepakat sepakat. sama Ya, teman-teman. disepakati Iya. dulu ya. Namanya diskusi itu Iya, harus Bu. disepakati dulu ya. Oke, Iya, yang iya. kelompok 3. Hasilnya berapa yang faktor Van Hoff dan derajat ionisasinya? Yo, males ngitung nih. Lelah, jam terakhir disuruh ngitung, blank. Bahasa Jawa ya metu. Surabaya ya. Loh kan saya Surabaya. Ini kan sekolahnya di Surabaya. Ini muridnya ini pada blank semua ini. Kena format Kelompok ini. 3. Jam terakhir Kelompok kena 3. materi sulit. Betul, ya, Oh, jam sulit terakhir. ya? Menghitung. Ya, jam terakhir. Jam terakhir ini memang sudah suasananya tidak. Sudah. Oke, sekarang saya ulang lagi ya, supaya semangat. Yuk, kembali lagi ke yang tadi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Belajar kimia. Yes, Siapa yes. takut? Ibu Trias, mana semangatnya Ibu Trias? Ini Pak, Bu Trias, Pak. Ini Bu Ini Trias. lelah, jam terakhir, sesi Oke, terakhir. lanjut. Ya, Siapa oke. Oke, kalau siapa yang mau presentasi wes terserah, yang 1, 2 atau 3 untuk yang menentukan faktor Van Hoff, nanti kita bahas sama-sama. Benar nggak ya hasil diskusi kita? Arif? Aku Robi? bingung koma-koma ini. Bingung koma-koma hitungnya. Bingung. Waduh. Ya ini numerasinya wes terserah. Itu sudah saya kasih tahu ya, untuk KBA kan kalian sudah belajar itu kemarin minggu yang lalu menentukan delta TB, delta TF dan sebagainya. Ini kan hanya ada perbedaannya, ada garam. Ya, nanti di sini yang akan kita bahas. Kalian juga sudah melihat berbagai sumber literatur, bahan ajarnya sudah saya sampaikan. Silakan dibuka-buka lagi. Di LKPD itu sendiri, di depan itu juga ada sedikit materi kan?
Yang Siapa jelas yang kalau untuk menemukan hasilnya? yang gula Ya, 1 yang gula, apanya yang 1? faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya 1, oke. Alfanya, Kemudian alfanya. gula alfanya 1. Ya, 1 min 1 Alfanya 0 tambah 1. 1 1. Iya. Juga faktornya Ya. akhirnya 1. Oh ya, faktor Van Hoff-nya 1. I-nya 1, kemudian yang alfanya 0. Gitu ya, benar. Gimana Arif? Ulangi lagi Arif. Aku tambah bingung bentar ya. Belum dihitung berarti. Ya apa Sudah. sih? Oh sudah. Alfanya 1 tadi bukan? Saya Oh bilangnya 1 alfanya ya. 1. Oke, Ya. kemudian I-nya ketemu berapa? 1. Oh 1, 1 oke. plus N min 1 kali alfa kan? Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya kan tidak karena- menyalahkan. Saya keep Iya. dulu ya jawabannya. Saya keep dulu Oh ya. iya. Nanti Iya. kita bahas sama-sama. Oke. Yang kelompok lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Itu yang gula ya, Arif? Sorry. Itu Ya, yang gula ya, Arif? yang gula. Untuk yang garam? Saya tambahkan yang garam, Bu. Oke, Weni, bagus. Kerja bersama yang baik antar kelompok. Iya, kelompok 2 kan kompak. Oh iya, sip. Berarti nanti akan ada penghargaan sendiri untuk kelompok yang Karena terbaik. kita Oke? kelompok basah. Oh iya, Kelompok basah. 2 basah. Oh, basah. Basah apa basah? Basah. Ya, Weni, silakan. Untuk garam, alfanya 1, faktor Van Hoff-nya Oke. 2. Faktor Van Karena Hoff-nya N-nya 2. 2, ya. Ionisasi Na plus dengan Cl- kan N-nya 2. Saya hitung ketemu I-nya 2 dengan alfa 1. Oke, nanti kita cek sama-sama ya. Oke, yang kelompok lain sebagai pembanding dulu. Siapa? Kelompoknya Ibu Nomor 1. Agnes ada ya? Agnesnya keluar kayaknya. Ada Ada Pak, nih, barusan. Agnes ada ini. Ada. Agnesnya lagi sakit perut. Kena mah. Oh ya. Ya, Agnes, Robin, Novita, Fauzi. Silakan. Untuk yang gula, alfanya berapa, I-nya berapa, garam itu alfanya berapa, I-nya berapa, silakan. Gula 0 ya, Bu, ya alfanya ya, Bu. Oke, bentar, saya catat, saya keep dulu ya. Yang ngomong tadi siapa? Agnes, Bu. Oke, Agnes, oke. Berarti kelompok 1, alfanya gula 0 ya. Untuk I-nya berapa? Berapa ya, Bu, ya? Kok tanya saya, lah hasil diskusinya gimana? Lah yang berdiskusi kalian apa saya ya? Loh ya, ketara. Kalau enggak berdiskusi dengan 1, Bu, baik. 1. Oke. Satu. Itu yang gula ya. Yang gula- garam, Yang garam 1. Yang garam alfanya 1, Bu. Yang garam alfa 1. sebentar, satu-satu. Robin dulu atau Novita dulu. Jangan bertengkar, jangan berebut. Ayo. Robin, yang garam apa? Berapa, Robin? Hoi. Robin, Novita, Agnes. Yang garam alfanya 1. Alfanya 1. I-nya? Wah. Ya, 2. Oke. Berarti alfanya 1, I-nya 2 ya. Oke, saya keep dulu kelompok 3. Ria, Retno, Baktiar. Ya, Bu. Ya, yuk. Berdoa, Bu. Ampun. Waduh, kelihatan kan nggak konsen ini. Bentar. Belum makan siang, tak Baktiar ini. Kelompok berapa sekarang, Bu? 3. Ayo 3 siapa aja tadi? Saya, Bu. Untuk yang Saya, air Pak.
Ya, Bastian, ayo cepetan. Ya, untuk air gula faktor Van Hoff-nya 1. Terus alfanya 0,5. Itu Lihat lagi 10 kalau menit ya. ya gula apa garam? Gula. Oke, terus untuk Yang yang garam garam, faktor Van Hoff-nya 2, alfanya 1. alfanya 1. Oke. 1. Oke. Baik, terima kasih atas hasil diskusi kalian dan penyajiannya, meskipun agak setengah tidak semangat karena jam-jam menjelang pulang sekolah gitu ya. Oke, bagaimana sih yang benar, yang mana yang benar gitu ya. Oke, kita lihat. Benar. Dasarnya nggak pas. Oke, ini sekilas tentang mengulang kembali atau mereview yang ada hubungannya. Jadi yang kemarin apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair itu sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Jadi sama dengan tekanan uap udara. Dan zat cair itu akan berubah wujud menjadi bentuk gas atau uap. Nah, kemudian yang kalian amati di sini ya. Oke, yang kalian amati di sini adalah, bentar ini bisa digeser. Air dan gula dan air dan garam. Kalau air dan gula, kalian juga sudah belajar apa itu larutan. Berarti ketika air dan gula jadilah campuran yang homogen, maka disebut dengan larutan gula. Dan sesuai dengan materi di kelas 10, kalau kalian masih ingat, kalau nggak ingat dibuka lagi. Gula termasuk larutan yang non-elektrolit. Dan air garam atau larutan garam termasuk larutan elektrolit. Yang membedakan apa? Adalah derajat ionisasi. Iya, masih ingat kan? Masih ingat atau sudah lupa? Sedikit ingat, Masih sedikit ingat. lupa. Bu. Alfa sama Alfa. 1. Ya, sehingga di sini sudah saya tuliskan bahwa larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh yang namanya derajat ionisasi gitu ya di sini. Di mana nanti karena elektrolit itu bisa menghantarkan listrik, dia akan terjadi ionisasi, yaitu menjadi ion plus dan ion negatif gitu ya. Kira-kira kalau NaCl ini elektrolitnya kuat atau lemah ya? Kuat, Bu. Buat Bu. Oke, Kuat Ibu. Ya, kemudian kemarin juga ada hubungannya dengan sifat koligatif. Nah, nanti yang kita ukur adalah delta TB, di mana kalau untuk larutan elektrolit, itu bedanya dengan elektrolit hanya di faktor Van Hoff atau I. I itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff, di mana nanti I itu bisa diperoleh dari 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah koefisien ion-ionnya, dan alfa adalah derajat ionisasinya. Oke. Sehingga ketika ada pertanyaan di tabel 5B, di mana air dan gula berkonsentrasi sama dengan konsentrasinya air dan garam, titik didihnya berbeda. Titik didih mana yang paling besar? Oh, ternyata titik didihnya air garam. Kenapa berbeda? Nah, ini yang akan kita bahas, gitu ya. Ketika kita tahu bahwa delta TB itu sama dengan adalah TB dikurangi TB0. Masih ingat ya materi minggu lalu? Maka kalau untuk air gula, air gula itu tadi kan TB-nya berapa? Ayo, masih ingat nggak? 100,05. Ini ya? Oke, kemudian ya, berarti delta TB-nya adalah 100,05 dikurangi TB0. TB0 itu apa? Larut, Bu. Punya di larut. Iya, titik didih pelarut. Kalau tadi saya punya air dan gula, berarti pelarutnya siapa? Air, Air Bu. murni. Air. Titik didih airnya berapa? 100, Bu. 100. Oke, good. 100. Berarti nanti ketemu 0,05. Nah, air gula ini tadi elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit. Oke, kalau non-elektrolit, seingat kalian di materi kelas 10, derajat ionisasinya berapa ya? 0. Alfanya 0. Alfa sama dengan 0. Ya,
Maka dimasukkan ke dalam rumus delta TB untuk elektrolit itu adalah M kali KB kali I, gitu kan? Nah, I Faktor itu Van apa? Hoff. I itu adalah faktor Van Faktor Hoff. Van Nah, Hoff. karena dia non elektrolit dan I itu sama dengan 1 plus N-1 alfa, alfanya alfanya bernilai 0 gitu ya. Saya tulis di bawah aja. I-nya adalah 1 plus N-1 alfa dan alfanya bernilai 0, maka nanti nilai ini kan 0. Benar nggak? Iya. Ya, Nilai berarti I-nya I-nya adalah 1. ketemu 1. Oke. Silakan dimasukkan. M-nya tadi berapa di data? Oh, M-nya 0,1. Kemudian KB-nya adalah 0,52, 0,5. Ya, 0,5. Dan di sini delta TB-nya adalah 0,5. Gini ya. Berarti benar ya, I-nya adalah ketemu 1. Ini terbukti kan? Ya, terbukti. Berarti alfanya 0, kemudian I-nya 1. Oke, jawaban siapa tadi yang benar? Jawabannya kelompok 1. Oke, good. Kelompok 1 ya. Oke. Terus yang air garam bagaimana? Air garam. Ada yang tahu garam itu rumus kimianya apa? Saya ulangi lagi. NaCl, Bu. Oke, NaCl. Garam itu elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Elektrolit. Terurai menjadi Na plus sama Cl-. Jadi sudah diinformasikan tadi I adalah 1 plus N-1 alfa karena dia bernilai elektrolit dan elektrolitnya elektrolit apa? Kuat atau lemah? Kuat, Bu. Oke, kalau elektrolit kuat, oke, elektrolit kuat. Kita akan mencari nilai I dan alfa ya. Kemudian kita hitung dulu N. N itu apa tadi? Jumlah partikel. Jumlah ion. Oke, berapa N-nya kalau untuk NaCl? 2. Oke, di data di tabel percobaan TB-nya NaCl itu adalah 100,1 gitu ya, benar ya? 100,1. Kemudian berarti delta TB-nya nanti seperti tadi gula 100,1 dikurangi titik didih pelarutnya air yaitu 100 ketemunya 0,1. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus delta TB M kali KB kali I. Delta TB-nya masukkan 0,1. M-nya kalian masukkan tadi 0,1 sesuai data. KB-nya 0,5 kali I. Berarti I-nya adalah 0,1 dibagi 0,05. Ayo. 0,1 dibagi 0,05. Ketemu berapa? 2. Oke. Padahal I itu sama dengan 1 plus N-1 alfa kan? Iya. 2 sama dengan 1 plus 2 2 kurangi alfa. 1 kali Ya, alfa. berarti alfanya nanti ketemu 1. 1. Oke. Jawaban siapa yang benar? Saya, Bu. Jawabannya kelompok 1 good. Jawaban Lagi kelompok 2 menit. 3 Udah siap. salah, betul. Kemudian kelompok 2 juga betul. Oke, good semua. Berarti dari hasil presentasi kalian bisa disimpulkan apa, Arif? Bahwasanya ada pengaruh dari elektrolit dan non elektrolitnya. Ya, berarti tergantung. Selain itu apa lagi? Weni mungkin? Dipengaruhi oleh apa? Adanya Derajat ionisasi. tambahan zat tadi, Bu. Ya, derajat ionisasi tadi sudah sempat saya dengar dari Arif. Derajat ionisasi dan faktor Van Hoff. Ya. Van Hoff. Oke. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini dan hasil diskusi kalian, alhamdulillah kalian sudah bisa menganalisa penyebab dari perbedaan sifat koligatif elektrolit dan non elektrolit. Untuk kelompok yang terbaik karena yang jawabannya betul semua adalah kelompok 1. Selamat buat kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Untuk yang kelompok lainnya, kelompok 2 dan 3 jangan berkecil hati.
kesalahan bukan menjadi akhir dari kesuksesan. Jadi itu adalah awal saja. Jadi kesuksesan yang tertunda, kalian tetap belajar, kalian harus cari informasi-informasi lain untuk mendukung pembelajaran. Oke, untuk hari ini kita sudah menyelesaikan dan saya minta untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari materi masih tentang ini, tapi hanya nanti difokus perhitungannya saja ya. Kemudian jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan dan nanti di classroom silakan dicek kembali ada tugas yang bisa kalian selesaikan dengan limit waktu yang sudah ditentukan. Terlambat tidak akan mendapatkan penilaian. Oke, untuk diakhiri pembelajaran silakan ketua kelas Baktiar dipimpin untuk doanya agar apa yang kita sudah lakukan mendapatkan barokah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Silakan Baktiar. Baik, untuk teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah berkah dari Allah. Dan apabila saya menyampaikan materi ini ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta tolong tetap jaga kesehatan karena untuk kehidupan kita kelak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.